Coba deh pikirin sebentar. Apa sih aset yang paling berharga di perusahaan Anda? Saya yakin jawabannya bukan gedung yang megah atau teknologi yang canggih. Bukan, aset itu ada di dalam pikiran setiap karyawan Anda. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas cara mengubah kecerdasan kolektif itu menjadi, ya, semacam kekuatan super organisasi melalui manajemen pengetahuan. Kita akan mulai dari masalah yang kayaknya relate banget buat banyak orang, yaitu ember bocor. Terus, kita cari cara nambalnya, kita lihat peta perjalanannya yang punya 5 tahap, kita intip hasil nyatanya, dan di akhir, kita akan bahas langkah konkret yang bisa langsung Anda pikirkan. Siap? Oke, kita mulai dengan sebuah analogi yang sederhana, tapi ngena banget. Namanya, masalah ember bocor. Inilah akar dari segala masalah yang coba diselesaikan oleh manajemen pengetahuan. Pernah kan ngalamin ini? Karyawan andalan kita, orang yang kayaknya tahu segalanya, yang selalu punya jawaban, tiba-tiba ngajuin surat pengunduran diri. Rasanya campur aduk ya. Tapi apa sih yang sebenarnya hilang pas mereka pergi dari kantor? Yang hilang itu bukan cuma satu orang. Kita kehilangan bertahun-tahun pengalaman, intuisi tajam, trik-trik cerdas, dan solusi-solusi brilian yang ada di kepala mereka. Nah, inilah si ember bocor itu. Pengetahuan super penting terus-menerus mengalir keluar dari organisasi Anda, kadang tanpa kita sadari. Terus, gimana dong cara nambal kebocoran ini sebelum makin parah? Jawabannya bukan dengan tambalan sementara. Kita perlu bangun fondasi yang benar-benar kokoh, yaitu sebuah strategi manajemen pengetahuan, atau kita sebut saja KM. Anggap aja strategi KM ini kayak kita lagi membangun perpustakaan digital untuk otak kolektif perusahaan kita. Tujuannya simpel banget, memastikan setiap pengetahuan berharga itu nggak lagi terkunci di dalam satu kepala, tapi jadi aset milik bersama yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja mereka butuh. Intinya KM itu fungsinya kayak jembatan. Jembatan yang menghubungkan dua jurang besar. Jurang pertama itu soal pengetahuan. Apa yang kita tahu sekarang dibanding apa yang seharusnya kita tahu biar bisa menang di masa depan. Jurang kedua soal aksi. Apa yang kita bisa kerjakan sekarang dibanding apa yang wajib kita kerjakan biar tetap relevan. Nah, KM inilah jembatannya. Tentunya, ini bukan proses sulap yang bisa selesai dalam semalam. Ini lebih mirip maraton. Tapi jangan khawatir, sudah ada peta jalannya yang jelas. Yuk, kita lihat 5 tahap untuk mengubah organisasi Anda jadi semacam mesin pengetahuan yang canggih. Perjalanan itu kayak kita lagi bangun rumah. Dimulai dari kesadaran kalau kita butuh rumah, itu tahap inisiasi. Lalu kita bikin cetak birunya, itu perencanaan. Terus kita bangun fondasi dan kerangkanya, itu pengembangan. Kita pasang listrik dan airnya, itu integrasi. Sampai akhirnya rumah itu jadi bagian dari hidup kita sehari-hari, nah itu institusionalisasi. Jadi setiap tahap punya misinya sendiri. Dari sekedar, oh ya ini penting, lalu oke, kita rencanakan. Yuk kita coba di satu tim dulu, sekarang kita terapkan di mana-mana, sampai akhirnya jadi, ya emang begini cara kerja kita. Coba deh pikirin, organisasi Anda sekarang ada di tahap mana ya? Perjalanan yang panjang ini pastinya harus ada hasilnya dong, ya kan? Jadi apa sih imbalannya? Oke, sekarang kita ngomongin hasil yang konkret, manfaat yang bisa Anda lihat langsung di laporan keuangan, dan di semangat kerja tim. Ada 4 goal utamanya. Pertama, tutup ember yang bocor tadi. Jangan sampai pengetahuan ikut kabur sama orangnya. Kedua, ciptakan budaya di mana berbagi itu jadi kebiasaan, bukan paksaan. Ketiga, bikin semua orang kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Dan keempat, sulut api inovasi dari pengetahuan yang sudah ada. Simpel kan? Terus gimana caranya biar pengetahuan ini terus hidup dan berputar? Lewat siklus ini. Gini deh bayanginnya, seorang ahli berbagi pengalamannya pas lagi ngobrol santai sama juniornya, itu tesit ke tesit. Lalu pengalamannya itu ditulis jadi sebuah panduan atau SOP. Nah, itu jadi eksplisit. Panduan itu digabung sama panduan lain, dan akhirnya dipelajari oleh karyawan baru sampai jadi keahlian mereka. Siklus inilah yang mengubah ilmu perorangan jadi aset perusahaan. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Lihat saja PT MRT Jakarta. Mereka nggak cuma berhasil membangun sistem manajemen pengetahuan yang solid, tapi juga sampai dapat penghargaan internasional. Ini bukti nyata kalau investasi pada pengetahuan itu hasilnya selalu sepadan. Oke, kita sudah lihat masalahnya, kita sudah tahu solusinya, kita bahkan sudah lihat buktinya. Sekarang, mari kita bicara tentang Anda, tentang organisasi Anda. Apa langkah pertama yang bisa diambil, mungkin mulai besok? Supaya berhasil, ada 5 pilar yang wajib ada. Pertama, harus ada restu dan dukungan penuh dari para bos. Kedua, komunikasinya harus super jelas dan gak putus-putus.
Ketiga, budayanya harus mendukung orang yang mau berbagi. Keempat, harus ada sumber daya, baik waktu maupun dana. Dan kelima, butuh sedikit kreativitas. Tanpa salah satunya, bangunannya bisa goyah. Nah, sekarang coba kita jujur sama diri sendiri. Dari 5 tahap perjalanan tadi, kira-kira organisasi Anda ada di posisi mana sekarang? Dan yang lebih penting lagi, apa sih yang selama ini menghalangi Anda untuk melompat ke tahap berikutnya? Sebelum kita selesai, saya mau Anda ingat satu hal ini. Di dunia ini, hampir semua hal akan berkurang kalau dipakai atau dibagi. Tapi ada satu pengecualian, pengetahuan. Pengetahuan adalah satu-satunya aset yang justru nilainya bertambah saat dibagikan. Jangan biarkan aset super berharga ini bocor begitu saja. Mulailah menambalnya hari ini.